Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada makan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu makan baik. Bismillah wan. Papi pelaku nu kapinya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Hadis qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Azza wa Jalla yang bahwasanya pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan panjang umur, nikmat bisa makan kacang, nikmat bisa ngaduk kopi, nikmat bisa makan gorengan, nikmat bisa ngisep rokok. Coba kalau kisah udah nggak enak ngapa-ngapain. Nikmat bikin pihak nangis. Nah, pihak wanita strong dia kuat. Wonder Woman, Masya Allah. Allah yang berikan kita nikmat semuanya sehingga kita masih dapat berkumpul, bertatap wajah, bersilaturahim, kumpul di taman-taman surganya Allah, di majelis ilmu pada malam hari ini dan di tempat yang mulia ini. Yang alhamdulillah kawan kita mengundang kita acara taklim di kediamannya, walaupun agak jauh, mesti lewatin laut, lewatin hutan. Alhamdulillah tadi sampai ada nyasar-nyasar, sampai juga kemari. Ya, terima kasih buat tempat dan jamuannya pada tuan rumah. Biar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada tuan rumah sekeluarga. Amin. Khusus buat Abang Rasya ya. Bukan. Abang saya Sirian ya. Oh ini Rasya almarhum. Gak disebut tadi lupa. Sebut terakhir. Abang Rian yang udah ngasih tempat buat taklim pada malam hari ini. Biar Allah banyakin rezekinya. Amin. Allah panjangin umurnya dalam keadaan sehat, taat, Amin. dan banyak rezeki. Amin. Iya. Salawat dan salam tak perlu kita sampaikan kepada kehariban junjungan kita baginda alam, manusia termulia, manusia terindah, manusia terbaik, manusia tertinggi derajatnya, manusia terkaya, manusia the best. Siapa beliau? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, para penerus perjuangan dakwahnya, dan kepada kita semua sampailah kita
sebagai umatnya yang insya Allah semoga kita semua sama-sama dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua bisa berkumpul kelak di yaumil kiamah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan naungannya, dengan perlindungannya kita bisa berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang terhormat Sohibul Bait sekeluarga, yang saya hormati Ketua Paguyuban ya Paguyuban. Yang saya hormati Ketua Permata Al Muzaik, dan yang saya cintai seluruh remaja-remaji Permata Al Muzaik yang insya Allah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari kita berkumpul lagi. Ya. Udah jangan pada ribut baik makan dulu tuh. Ngaji dulu dikit. Dikit doang dikit, udah jam berapa tuh? 13. Masya Allah jam 3. 3 kurang. Ya insya Allah pada malam hari ini saya akan cerita membahas mengupas tuntas seperti silet. Ya, mumpung di sini semua anak remaja yang masih naik turun, karena anak muda itu jiwanya pasti masih naik turun. Ntar lagi bener mau bener, ntar lagi panas mau panas, ntar lagi mager mau mager, ogah-ogahan. Ini lagi pada semangat mau ngaji, walaupun jauh berangkat semua, walaupun ada yang niatnya cuma nyari gorengan doang. Ya Allah. Dibacain lagi lu. Si Ewan tuh biasanya tuh. Enak baru mondi. Nggak tahu, nggak ada orangnya tuh si Ewan. Mana tahu. Lebih kayak gede. Tetep boy. Insyaallah malam hari ini saya akan membahas tentang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai pemuda, kita yang akan membangun negeri setelah yang tua-tua saat ini ya. Bahkan kalau bisa kita pemuda yang bisa membangun negeri, membangun agama. Walaupun pemuda adalah penerus, tapi pemuda harus bisa berusaha membangun sejak dini. Makanya saya salut sama pemuda-pemuda hijrah. Bukan, garasi hijrah. Warung hijrah. Alhamdulillah. Berkat warung hijrah kita sampai di sini. Kita jangan remehin warung hijrah. Walaupun wifi-nya baru kemarin sejam 1000, ya. Di situ kita bisa kumpul. Jangan remehin. Siapa tahu di dalam warung hijrah itu kita bisa ngaji dikit-dikit. Kita ngingetin teman-teman kita yang nggak mau sholat. Waktunya aja kita ayo sholat. Waktunya ngaji kita ingetin ayo ngaji. Warung tutup dulu. Jangan ditinggal bos, ditinggal. Aduh. Sama garasi muda hijrah juga begitu dikit. Siapa orang itu? Ya Allah, saya salut juga sama pemuda-pemuda hijrah. Tuh ada SIF ya. SIF, apa sih? Lupa namanya. Iya. Kerja malam. Bukan. Yang di Bandung, Kesatuan Kaki. Sip jaga gitu. Barisan saya. Gerakan pemuda hijrah, masya Allah. Ah, susah amat bocah. Gerakan pemuda hijrah.
Nah, kita sebagai pemuda nih harus berusaha berubah. Walaupun pada arti sesungguhnya hijrah itu bukan dari yang buruk berubah menjadi yang baik. Karena pada awalnya hijrah itu asal kata dari perpindahan tempat dari yang tidak baik. Rasulullah hijrah ke tempat yang aman. Untuk apa? Untuk melindungi dirinya dari ketidakbaikan. Makanya pada zaman modern ini hadir kembali arti kata hijrah, yaitu berubah dari yang tadinya nggak baik jadi baik. Yang tadinya hidup di lingkungan nggak baik berubah, pindah kita ke lingkungan yang baik. Yang tadinya mungkin kita nongkrong mabok-mabokan, bakar daun, teh-tehan, dikeringin, minum obat TM, tai macan. Kita harus bisa berubah jadi lebih baik, tinggalin yang nggak baik. Karena apa? Karena cuman orang-orang yang bodoh yang tetap mau di dalam ketidakbaikan. Tidak baikan. Yang tadinya teman-temannya asal nongkrong, asal ngopi, ada temennya orang tua, ya Allah. Alasannya kita menghormatin orang tua, masya Allah. Hormatin orang tua, berbakti sama orang tua, bukan malah mabuk, bok. Ngerti orang son? Berbakti sama orang tua, kita taat sama Allah. Karena apa? Dengan ketidaktaatan kita sama Allah, sama aja kita melemparin dosa ke kedua orang tua kita. Jangankan mabok-mabokan, zina, minuman keras, sama aja mabok. Obat-obatan, kecuali peramek kali ya mak. Bodeksin. Gak apa-apa kalau minum batuk, lagi sakit. Kalau banyak sama gue mabok. Kali kopi. Iya. Eleng itu sebab minum minuman keras, kita berubah kebiasaan buruk tersebut dengan kebaikan. Karena apa? Sia-sia kalau hidup cuma dibawa dalam kemaksiatan. Jangankan kita durhaka sama Allah, durhaka sama kedua orang tua, kita tinggalkan sunnah Rasulullah pun sedikit pun karena meremehkannya, maka kita sudah termasuk ke dalam dosa yang besar karena meremehkan. Kita sebagai manusia diwajibkan sholat 5 waktu dikerjain, taat sama Allah, taat sama orang tua. Allah suruh begini ya begini, Allah suruh begitu ya begitu. Seperti Allah suruh menutup aurat, yang laki-laki aurat dari pusar sampai lutut, bukan sampai betis. Jadi wajib, mau tidak mau kita harus menutup aurat sebagai laki-laki. Dari mana aurat laki-laki? Dari mana aurat laki-laki? Kasih. Aduh, rusuh banget tuh. Nah. Kayak soalnya ya. Dari situ makan dulu dia. Oh, aku yang dulu. Aku astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah nggak usah tahu situ.
taruh situ. Makan. Hidup pulang sendiri. Dimuter. Iya lu. Iya lu. Sampai mana tuh dia lupa. Donat. Aurat laki-laki. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Makanya itu kita tutup aurat kita, main futsal kita pakai celana yang panjangan dikit. Jangan sampai paha doang. Pakai sarung kamu kedua deh tuh. Saya nggak bisa ngolong tuh bola. Sepedahan jangan pakai celana pendek. Pakai celana panjang, pakai celana pangsi enak tuh. Enggak. Adem lagi. Legging mau gerah. Kedaster. Yang perempuan disuruh nutup aurat seluruh tubuh kecuali hada wa hada. Apa nih? Ini sama ini. Telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Maka dari itu kita kalian perempuan jangan kita. Iya. Perempuan wajib menutup aurat. Jangan asal ngaji doang menutup aurat. Kadang ngaji juga cuma diselempangin doang produknya. Kayak mau kagak masuk surga. Berat amat ya Allah. Apa susahnya tutup aurat? Karena ketaatan kita atau ketidaktaatan kita akan kembali lagi kepada kita. Akhir hidup kita ini bukan mati. Tapi mati itu untuk hidup. Hidup apa? Hidup yang kekal. Di dunia cuma sementara kita. Bentaran doang. Ada yang baru lahir, mati, meninggal. Telah meninggal dunia. Ada yang masih dalam perut meninggal. Ada yang masih SD meninggal. Ada yang masih sekolah meninggal. SD, SMP, SMA. Ada yang udah kuliah meninggal. Ada yang lagi makan kacang meninggal. Astagfirullah. Gua kaki doang. Omongannya udah lewat kan gua. Ada yang lagi senam meninggal. Ada yang lagi senyum meninggal. Ada yang lagi goes. Senyum, toto ketabrak kereta. Ngeleng. Ada yang lagi Goes. goes. Code. Jangan, gua mau code nih. Ada yang lagi goes meninggal. Apa goesnya sambil ngerim cewek bening. Lagi ngechat. Ada yang lagi Chat. enggak ngechat mah. Ntar pas lagi sholat aja matinya. Ada lagi seblak. Ada yang lagi goreng seblak meninggal. Kita nggak pernah tahu kita akhir hidup kita di dunia ini kapan. Maka dari itu kita disuruh senantiasa mempersiapkan diri kita, memperbaiki diri kita. Kita sholat ini buat apa sih? Sholat ini buat bekal kita di akhirat. Biar tak kalau mati kita gak masuk ke dalam golongan orang-orang yang mau balik lagi ke dunia hanya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Karena apa? Kenapa? Karena beribu-ribu manusia di dalam kubur ingin dibangkitkan kembali hanya untuk taat sama Allah, bukan buat nyari duit, bukan buat nyari jodoh, bukan buat nyari gorengan, apalagi bukan buat COD-an. Ribuan manusia dalam alam kubur minta dihidupin lagi
minta pengen taat sama Allah. Ya Allah, hidupkan aku kembali ya Allah, agar aku bisa mengerjakan ketaatan kepada Engkau. Aku ingin sholat ya Allah, aku ingin beribadah. Itu suara orang-orang dalam alam kubur nih yang dulunya enggak taat. Tapi orang-orang yang taat di dalam kubur, mereka tenang hidupnya. Alam kuburnya terang, lebih terang dari wajahnya mungkin. Lebih bercahaya, lebih indah alam kuburnya orang-orang yang taat sama Allah. Bahkan kehidupan orang-orang kaya yang saat ini mewah, megah, bisa terkalahkan dengan orang yang ada dalam kubur yang dulunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan remehkan ketaatan kita sama Allah. Dalam hati kita, apaan sih taat, masih muda kita, mabuk aja dulu, ngobat aja dulu, ini ngobatnya mahal, Ramadan 1.400. Jinah aja dulu, ntar nikahnya belakangan. Belum nikah mati, meninggal. Allah yang nyuruh kita buat ingat apa? Ya ayyuhalladzina amanu aktsiru dzikra hadzimil ladzat, ya'nil maut. Apa, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada pemutus segala kenikmatan. Apa disebut? Ya'nil, yaitu mati, bukan meninggal disebutnya. Oh kan berarti disebut mati. Lah kan kita ngomongin agama. Guru bahasa Inggris Ngasih. Dead. Mati kan. Ya udah. Bastet. Ngasih bastet. Oh. Kita disuruh banyak mengingat segala pemutus kenikmatan. Nikmat kita di dunia, nikmat kita hidup, nikmat kita berdagang, nikmat kita berdua dengan pasangan. Oh, enggak ada yang punya pasangan? Sedih banget. Sama. Nikmat kita makan kacang. Nikmat makan apa lagi tuh, gorengan. Nikmat rokok melepus. Kita harus ingat apa itu? Adalah mati. Kita harus banyak ingat mati. Sebagai manusia, kita jangan lupa mati. Karena apa? Orang yang udah lupa sama mati, maka ia akan berpikir hidup di dunia ini selama-lamanya. Kenapa orang ulama-ulama dahulu bilang, carilah duniamu seakan-akan engkau akan mati esok hari, dan beribadahlah kamu seakan-akan kebalik gak sih? Kebalik. Kebalik. Carilah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Cakep nih. Calon terdebes. Baru nih. Gua Aminah. Gua dukung nih. Terusin Ustazah. Lagi meriah, lagi panas ini. Lagi panas udah pegang. Besok ikut gitu. Suka kehidupan pahit. Dapat dari Google kali kata-katanya. Jadi kita nyantai aja nyari dunia, walaupun dunia ini cuma sementara.
Apa orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, tukang seblak mati, tukang jahit mati, tukang sepeda mati, Tukang cat mati. tukang ngecat. Belum antar aja dulu, ntar lo nikah, kita dulu mati. Oh, berarti habis nikah langsung mati. Enggak, ini anak dulu gitu. Jalan pertama. Parah banget. Enak juga Dan belum. begituan, dan begituan. Apa-apa kita ingat, kita mau lalai sama Allah, telat-telatin ibadah, kita ingat. Aduh, kalau semenit lagi gue mati gimana ya, gue belum sholat. Kita mau durhaka sama orang tua. Aduh, kalau semenit lagi gue mati gimana ya, belum jalan lagi disuruh beli sasa. Suruh beli sayur ke warung, Ko Yuyun suruh gue beli sayur di Po Yuyun. Tar Oh, ada Jaya. nanggung lagi login, baru login mati. Ya Allah, HP-nya mati. Jangan, orangnya jangan mati dulu, belum nikah soalnya. Kita persiapkan semuanya. Hidup cuma sementara. Kenapa hidup itu bagaikan kita pergi ke suatu tempat nih, weh. Ya. Hidup di dunia ini bagaikan kita nih. Hidup di dunia nih. Ini bagaikan kita pergi ke suatu tempat. Kita mau ke Bandung nih, misal ke Bandung. COD sepeda. Tujuan kita ini bagaikan akhirat, surga dan neraka. Kita mau pilih kemana jalurnya? Kita mampir di rest area. Nah, rest area ini dunia. Rest area ini bagaikan dunia. Kita mampir bentar di rest area. Mau ngapain? Mau kencing, mau numpang makan, mau numpang sholat. Kita disuruh nih beribadah di rest area. Selalu lu mau ngapain dah? Lu mau sholat kayak mau kagak? Karena sholat buat lu, bukan buat Allah. Lu mau ibadah ya buat lu juga, bukan buat Bang Asmat. Bang Asmat mau udah taat ya, tahajud tiap malam, jukir balik. Ada cucunya lagi. Oh, penonton. Salah berarti aja. Kita di area cuma sebentar, tuh mau ngopi dulu bentar, rest area. Ntar udah kelar kita jalan lagi nih, jalan kelar di rest area kita mati, kita jalan lagi ke arah yang kita tuju. Kita mau ke surga apa mau ke neraka? Kalau kita mau ke surga, di rest area kita ibadah, waktunya sholat kita sholat. Wan, mana ya Wan? Mana ya? Oh, itu ya pakai beci. Kita mau ke neraka ya tinggal kita durhaka. Gak usah sholat, lu mau ke neraka sih ngapain sholat? Gua mau ngopi ntar di neraka, gua sampai kompor jadinya juga api banyak misalnya. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ada orang gitu ya? Jadi hidup kita ini menentukan bagaimana akhirat kita.
Makanya bagus kalau kita masih mau sholat, walaupun kadang berat-berat ya, subuh berat banget ya, mau sholat mata, sholat setan sembur bu, gimana buat nyembur buat musir setan. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gitu aja, jangan pakai Bapak gue samping gue. babanya diludahi. Bocah durhaka, anak siapa lu bocah? Maka kedurhakaan itu harus kita lawan, jangan kita ikutin, jangan kita biarkan. Kalau kita mau ke surga, kalau kita nggak mau ke surga ya udah terserah, hidup bulan. Allah nyuruh jauhin riba, jauhin zina, jauhin korupsi, jauhin nipu orang, jauhin ngakal-ngakalin sama baba. Sama baba diakal-akalin mulu, bayarin nih, bayar ini nih, bayar itu nih. Toto kagak ada di sekolahannya. Kemana lagi? Ya udah sepeda. Ibu babanya pun beli sepeda. PDG, Pedagang. PDGS. Ya Allah ya Rabb. Ya udah, kita senantiasa pokoknya taat sama Allah, berhijrah di jalan Allah. Sebagaimana ayat Allah yang telah dijelaskan dalam surat An-Nisa. An-Nisa di Al-Quran ya, bukan yang di Bojong. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Tah, dengekeun. Kedengen tak? Jadi kita jangan takut mikir, ntar gua kalau hijrah jadi bener taat, gua ketinggalan duit nih, kehilangan rezeki nih. Ntar kalau gua makin taat lima waktunya, waktu kerja gua makin berkurang nih. Tip gua makin berkurang juga tadi dosen sama si Ewan. Duluan. Ntar kalau gua hijrah nih jadi berkerudung, ntar gua kehilangan kerjaan gua nih. Banyak yang berpikir seperti itu. Padahal ketika mereka meninggalkan ketaatan tersebut, mereka berhijrah jadi lebih baik. Walaupun harus dipecat sama atasannya, diusir sama orang tuanya gara-gara pakai kerudung, tutup aurat, gara-gara sholat, maka jauh lebih Allah cintai, jauh lebih baik daripada kalian harus bergelimang uang, bergelimang harta dari ketidaktaatan pada Allah. Kita punya kerjaan yang nggak bisa sholat, nggak bisa jumatan, yang cowok, yang laki kerja nggak bisa pakai kerudung. Kita kerja di dalamnya terdapat riba, kita takut untuk meninggalkannya, maka bersiap-siaplah kalian berada dalam ketidaklayaan dalam akhirat kelak. Karena apa? Mustahil. Mustahil ada orang yang mau berdiam diri di tempat sampah ketika dia melihat ada taman yang indah di depannya. Misalnya taman di depannya. Ada taman di depan, terus ada tempat sampah nih, tempat sampah.
Tempat sampah. Susah. Sulit. Mustahil ada orang mau berdiam diri di tempat sampah. Padahal dia ngeliat ada taman-taman indah. Nah, begitu ibaratnya mustahil ada orang yang mau di dalam keburukan, di dalam neraka nih, dunia lingkup neraka. Ketika dia melihat di depan sana ada surga, itu bego, tolol bocah. Apa sih? Bodoh. Ya. On. Apa sih dia on? On itu singkong diparut. Ngapa sih? Koyang diparut. On itu singkong diparut. Aduh, ya Allah. Terus direndam sama air. Terus dikeringin. Terus digoreng. Jadilah apa? Jadi seblak. Astagfirullah. Sebelah AA pentil. Sipen. On itu kalau orang udah dibilangin berkali-kali susah banget ngerti. Itu on namanya. Iya. Kayak enakan son-son. Tahu kenapa? Ya. Begitu juga nih orang udah dibilangin berkali-kali lu sholat, lu taat, lu jangan makan hak orang lain, ngambil hak orang lain, lu jangan makan riba. Itu udah berkali-kali dibilangin, masih orang ngerti berarti dia on. Dengerin, sholat kagak ada ruginya sholat. Padahal sebenarnya kalau kita kerja, kita sholat itu ibarat kita istirahat. Kita istirahat bukannya kita kerja lagi. Ada orang kerja ribut pengen istirahat baik dan aja bukannya sholat. Ngopi. Sholat susah banget. Sholat 5 waktu. Kalau subuh kesiangan, bangun langsung sholat. Jam 7, jam 8, jam 10 sholat baik. Pakai kunut, tapi ditambahin kodokan. Sholat subuh kelewat, kesiangan lewat jam 6, matahari udah terang. Udah penter tuh di cahaya tuh udah keluar. Tambahin, saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat untuk dikodok fardu karena Allah Ta'ala. Kunut tetap pakai, tapi gak usah pakai suara. Sudah mati B. Bangunnya asar ya, kok banget. Mati kalau aja. Bangun dulu bentar, sholat johor, tidur lagi. Jangan sampai asar. Capek banget kayaknya itu habis jauh dia. Ke pinggir laut. Jadinya di pulau. Cuma berentang ke pulaunya. Capek dia. Ya Allah. Ayo durasi. Jam berapa nih? Durasi. Masya Allah jam 12. Kurang. 12. Dikit lagi. Ajar subuh. Jujur asar apel. Nggak apa-apa kalau kita nggak kalau kita kelewatan, misal tuh kayak kita tadi tuh tidur sebelum subuh, bangun asar, kita sholat subuh dulu nggak apa-apa, atau belakangan setelah sholat asar. Yang wajib dulu nih, yang utama dulu sholat asar dulu, nggak apa-apa kerjain, atau subuhnya setelahnya. Nah zuhurnya mau langsung nggak apa-apa, mau bareng sama maghrib nggak apa-apa. Kalau lu males, kalau lagi semangat sih nggak apa-apa, langsung sholat tuh turut. Iya. Kalau lagi males sholat subuh dulu,
dikodok, baru sholat asar bareng sama maghrib. Kalau lagi mager banget nggak apa-apa. Kadang kita ya namanya manusia ya, lagi mager banget, nggak apa-apa subuhnya ntar bareng sama subuh yang besok. Yang penting kita niatin dalam hati istighfar, astagfirullahaladzim belum sholat subuh ya, jangan kita remehin. Istighfar doang. Besok siang lagi. Banyak juga ini tuh utang. Bareng sama subuh nggak apa-apa besoknya. Johornya juga kelewatan, bareng sama johor besok nggak apa-apa. Yang penting kita udah niatin buat di kodok, dibayar utang. Sama puasa juga begono. Wajib kita puasa, jangan gara-gara es segelas puasa mana tahu. Padahal udah minum setengah udah hilang. Pengen makan juga hilang udah. Dasar setan yang Andakalan. Coba lagi. Parah. Pagi-pagi jam 8 udah makan nasi warteg. Astagfirullahaladzim. Susah buat bocahnya. Bader. Sore orang lagi pada ngabuburit dia udah ngopi. Dia udah maghrib. Maghribnya bareng sama asar kayaknya nih. Ya Allah ya Rob, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Berilah mereka hidayah ya Allah, agar mereka dan kami bisa masuk ke surga bareng. Itu doa yang baik. Walaupun kita punya teman-teman nggak baik, masih tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tuh yang suka nyewa-nyewa redot, 200.000 semalam. PS. Main PS negatif sampai asar. Senantiasa kita doain mereka. Senantiasa kita doain mereka, jangan kita tinggalin. Kecuali mereka pas lagi mabok, nggak apa-apa kita jauh dikit. Jangan dekat-dekat. Ntar udah minum, udah mabok, kejungkel baru kita ingetin. Buat Anda juga. Bader bener mabok. Mending mabok autan sama kopi. Astagfirullahaladzim. Mabok lem yang goceng. Ibon. Ya Allah. Ntar Pak saya mau ngelupain Ciboy. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mantap. Senantiasa kita taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kawan-kawan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut kita kehilangan dunia ketika kita dekat sama Allah. Kita berubah menjadi baik. Kita jangan takut kehilangan dunia kita. Kenapa? Ketika kita mendekat dengan Allah, maka dunia yang akan mengejar kita seharusnya. Tanpa kita mengejar dunia, kita cuekin tuh dunia, maka dunia yang akan datang kepada kita tanpa kita kejar-kejar. Sama kayak cewek, ketika kita kejar-kejar tuh cewek, maka dia bakal lari, ngumpet. Coba kita timpa falanya. Nah, coba kalau kita gagal mau dikejar. Keluarga datang. Tapi ketika kita diem, kita jauhkan, kalau dia jodoh maka dia akan dekat. Insyaallah. Biiznillah. Sama rezeki. Kita kejar-kejar jauh banget nih rezekinya. Jauh. Ngejar-ngejar duit dong, duit. Sampai ke kabupaten. Toto gagal. Dapatnya di tetangga sebelah rumah. Ya Allah. Itu yang namanya rezeki. Datang tanpa disangka-sangka.
Allah yang punya kuasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala likulli shay'in qadra. Amal itu ngerti setiap habis sholat 7 kali nggak apa-apa, 3 kali nggak apa-apa. Itu ayat 1000 dinar buat undang duit biar kita orang puyeng-puyeng. Ketika PNS gajinya 4 juta, 5 juta, kita bisa dapat 10 juta sebulan. Rutin ini. Barang aduha juga. Cari di handphone no. Saya Budinar. Sebentar. Subuhnya juga. Sholatnya dikerjain. Jangan waktu subuh sholat kagak diamalin doang. Kometik gitu. Orang habis aja bukan sholat malah ngometik gini jangan tidur. Habis ngamalin tidur. Lah Allah. Tuh bocah. Udah itu punya udah. Ketika yang lain puyeng mikirin duit, digaji 1 juta, 2 juta sama bos, dia mah lagi nyantai uncang-uncang angge. Lagi WA-an sama cewek sambil selonjoran. Masya Allah. Gimana kalau minggu depan aku datang dengan keluarga aku ke rumahmu? Masya Allah. Makan teh belak lem. Mengapa? Rumah kali. Namanya juga orang lagi niat. Pabrik kata. Ketika yang lain lagi puyeng nih kerja, disuruh-suruh bikin kopi. Apa suruh no yang di atas pelet jangan lupa. Apa mobil cuciin? Apa itu data belum ditulis? Itu body belum dapat. Itu motor baru dibongkar. Itu ketika yang lain lagi puyeng, dia mah lagi nyantai. Sama tadi tuh ya sama cewek. Iya sambil WA aja gimana kayak lagi di mana? Masya Allah. Jadi kita nikah bulan depan kan? Ngopi enak. Drok sama drok. Namanya orang dagang bang, apa kayak kata. Laku ya, jual nggak laku bawa pulang. Ya Allah ya Rabb, begitu nikmatnya ketaatan kepada Allah, jangan kita remehkan. Sholat, jangan malas-malas sholat. Waktunya puasa, wajib kita puasa. Apalagi yang sunnah kita kerjakan Senin Kamis. Sholawat kita banyakin, istighfar kita banyakin. Kenapa? Dari istighfar kita, itu yang bakal menuntun kita ke arah yang lebih baik. Kenapa? Istighfar itu menghapus dosa-dosa kita. Oh, gerimis. Ah, ergot. Curug. Celember. Keren kok. Enggak. Bisa kencing itu. Keren gitu baik. Tadi apa tuh ya? Kencing. Apa tadi? Astagfirullah kencing. Curug. Hah? Ayo mau taat lah. Hah? Istighfar. Ya. Astagfirullahaladzim. Ketika kita istighfar, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, banyak berdosa ya Allah. Hamba yang durhaka ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, enggak punya duit ya Allah. Ujung-ujung aduh. Astagfirullahaladzim ya Allah, disuruh warung sama mbak ya Allah, malas banget ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, udah jam 12 lagi ya Allah, belum nikah juga ini. Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah, masih banyak utang sholat ini ya Allah belum dikerjain. Astagfirullahaladzim ya Allah, ini mulut suka ngomongin teman ya Allah, ngomongin depan teman lagi, depan orang ngomong, pada betul bocah. Astagfirullahaladzim ya Allah,
Ya udah nggak jadi lagi. Ya. Banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dulu saya pernah jinah ya Allah, pernah berzinah dengan berzina begitu ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dulu saya pernah mabok ya Allah, pernah main obat ya Allah, minum obat. Astagfirullahaladzim. Lagi puyeng sakit gigi minum obat ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, gigi sakit buat ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, karena jomblo lagi. Istighfar, itu namanya istighfar. Kita makhluk pendosa, makanya kita disuruh istighfar yang banyak. Kita semua ini pendosa. Sekelas Rasulullah yang udah dijanjikan surga sama Allah masih memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan disuruh istighfar toh. Asyhadu alla ilaha illallah. Suruh istighfar malah syahadat ya Allah. Istighfar toh, istighfar. La ilaha illallah. Emang lu orang aja tong. Gimana sih mak istighfar? Itu istighfar sih, lu gak tahu. Subhanallah. Istighfar itu astagfirullahaladzim. Nah iya itu kan ingat lu. Iya itu coba astagfirullahaladzim. Banyak istighfar. Ngomong apa mende no? Habis sholat kita istighfar. Kita lagi lupa ingat Allah, astagfirullahaladzim, saya lupa engkau ya Allah. Astagfirullahaladzim. Habis sholat, astagfirullahaladzim ya Allah. Gaji belum turun, astagfirullahaladzim ya Allah. Apa sih dosa banyak ya Allah. Jadi benar, jadi baik. Ketika kita udah banyak istighfar, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka Allah tuntun kita ke lingkungan yang tidak baik menjadi lingkungan yang menjadi lingkungan yang baik. Dari doa-doa kita yang tidak diijabah mungkin karena dosa-dosa kita yang banyak. Ketika Allah ampuni dosa-dosa kita, maka Allah akan ijabah doa-doa kita. Kita pengen kaya, pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya handphone, pengen punya jodoh. Minta sama Allah, ya Allah ngapa sih ini belum dikabulin juga ya Allah? Mungkin kurang istighfar kita. Mungkin kurang ingat kita sama Allah. Mungkin kurang doa kita sama Allah, minta sama Allah di sepertiga malam terakhir. Bukannya minta di depan mababa, tapi minta sama Allah di sepertiga malam terakhir, di waktu-waktu ijabah doa antara azan dan iqamah, antara dua khutbah pada saat Jum'ah. Kita senantiasa minta sama Allah kalau kita mau apa-apa. Jangan mau apa-apa, mau apa-apa. Ya Allah pengen HP, ya Allah kredit, ya Allah kayak ya Allah cetek amat. Kalian punya HP pakai kredit, mending HP-nya mahal, HP-nya 1.200.000 kredit. Ya Allah. Pengen iPhone. Allah yang janji, ketika Allah yang kita minta sama Allah, maka Allah akan kasih nih kita. Pengen punya HP, jangankan yang 1.200.000. Nih HP yang 4 juta nih tuh, HP-nya ganti mahal, HP-nya 4 juta. 4.400.000 nih kok. Cepet kemarin. 4,5 jadi 4,5. Tanpa harus puyeng, tanpa harus kredit, tanpa harus jalan kemana-mana, handphone datang nih. Ada yang bawain, cuma pulangnya bayar. Kagak usah puyeng nyari di OLX, nyari handphone yang mana sih cakep nih. Terima.
Tuh punya handphone, cakep akhirnya. Walaupun nih TG-nya tetap dikit. Nggak apa-apa, yang penting bisa dibawa ibadah. Apapun yang kita punya semua titipan Allah. Apapun yang Allah titipkan bukan dari mahalnya, bukan dari kerennya, bukan dari mewahnya, tapi dari seberapa kita bisa mampu membawa barang tersebut dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah titipkan kita motor, maka sudah seharusnya motor itu kita pakai untuk jalan ibadah. Jalan ibadah bukan ngaji doang, bukan sholat doang ke musola, tapi kerja juga. Kalau kita niatin untuk ibadah, maka jadi nilai ibadah. Dari rumah kita bismillahi tawakkaltu Allah. Ya Allah, saya pengen ibadah, pengen kerja, pengen ibadah ya Allah. Maka akan menjadi nilai ibadah untuk kita. Ketika kita dikasih handphone sama Allah, ketika yang lain update ngata-ngatain orang, update galau, update stres, minta jodoh dikit Allah. Kasihkan pakaian. Ketika yang lain menggunakan pakaian ini untuk di jalan kemaksiatan, maka kita pakai pakaian ini untuk ibadah pada Allah. Berapa sih? Dikit lagi. Cepet pulang. Itu yang merah kasih. Ya udah. Ketika Allah kasih kita apapun, mobil, rumah, apaan lagi, jodoh, maka kita senantiasa pergunakan semua titipan itu untuk beribadah kepada Allah. Jangan untuk maksiat, jangan untuk durhaka. Ini mah dikasih, dititipin motor sama Allah, dipakai buat dugem. Dugem jadi mana? Di Gunung Jagung, warung dangdut. Kali hafal kerenan dikit. Itu. Astagfirullahaladzim. Jadi mulai saat ini kita rubah diri kita, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya malas sholat, kita rajin untuk sholat. Yang tadinya malas untuk puasa, kita harus bisa pintar rajin puasa. Senin Kamis wajib, atau puasa sunnah yang lainnya kita jalankan. Yang tadinya masih yang tadinya masih kerja di tempat yang susah ibadah, yang susah pakai kerudung, kita tinggalkan, kita cari yang lebih baik. Yang tadinya kerjanya masih dalam lingkup dalam riba, maka kita tinggalkan, cari yang lebih berkah, yang lebih halal. Karena apa? Ketika kita makan dari rezeki yang tidak baik, tidak halal, maka kelak itu rezeki bakal dihisap, ditarik dikit-dikit. Entah dari penyakit, Allah kasih penyakit tuh orang, penyakit keras, jadi duit kagak bisa dipakai tuh buat beli obat, baik, buat berobat. Nah, kita menjadi lebih baik semuanya. Pokoknya jadilah pemuda yang jauh lebih baik